Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberi kekuatan bagi kami dan dapat menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema renungan kita pagi hari ini yaitu jangan melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, amnesia adalah istilah dalam ilmu kedokteran. Suatu kondisi ingatan atau memori seseorang yang mengalami gangguan. Penyakit ini memang tergolong ringan tetapi tidak mengakibatkan orang mengalami gangguan ingatan yang tidak normal. Amnesia terjadi ketika orang mengalami benturan yang sangat keras di kepala yang mengakibatkan pikiran dan ingatannya menjadi terganggu, tidak dapat mengingat apapun. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang Kristen mengalami amnesia rohani. Mereka mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan, lupa jam-jam ibadah, lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Karena hati dan pikiran hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Mereka pun melupakan perkara-perkara rohani. Peringatan ini bukan hanya ditunjukkan kepada umat Israel tetapi juga bagi semua orang percaya yang hidup di zaman sekarang. Karena ada banyak hal yang berpotensi mempengaruhi kita untuk melupakan Tuhan. Yang pertama, kebutuhan hidup. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Itu terdapat di ayat 12. Kebutuhan hidup atau sandang, pangan, papan adalah faktor utama yang membuat banyak orang melupakan Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Kekhawatiran terhadap pemenuhan kebutuhan hidup seringkali menghalangi seseorang untuk hidup maksimal bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Matius 6 ayat 25. Juga dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Asal kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan dalam kehidupan ini. Yang kedua, harta kekayaan. Ulangan 8 ayat 13. Apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hatinya terikat kepada harta kekayaan daripada kepada Tuhan sehingga mereka mudah sekali melupakan Tuhan. Ketika sedang dalam kemakmuran atau kelimpahan, banyak orang tidak lagi menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kekayaan menjadi sumber pengharapan dan andalan, bukan lagi Tuhan. Padahal pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 11 ayat 4. Kemakmuran atau kelimpahan membuat orang cenderung melupakan Tuhan dan perintahnya. Sudah menjadi rahasia umum jika orang memiliki harta kekayaan berlimpah cenderung berubah sikap, menjadi sombong atau tinggi hati. Pikirnya dengan harta kekayaan yang melimpah mereka bisa melakukan apa saja dan menemukan kebahagiaan hidup. Karena itu firman-Nya memperingatkan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 14. Mereka juga berpikir bahwa harta kekayaan miliknya adalah hasil jeripayanya sendiri. Mereka lupa bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan karena Dia adalah pemilik segala sesuatu, sementara kita ini hanya dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat tersebut. Jadi status kita ini adalah manajer bukan owner. Kekayaan, keberhasilan, atau kesuksesan adalah kasih karunia Tuhan semata. Karena itu kita tidak pantas berkata
kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin mereka di padang gurun dengan maksud supaya mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu haruslah engkau ingat di dalam Ulangan 8 ayat 18. Siapa objek yang harus diingat? Tuhan dan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Itu dituliskan dalam Ulangan 9 ayat 5. Kata ingat berarti upaya yang dilakukan untuk menimbulkan kembali dalam pikiran. Musa menasihati umat Israel agar mereka selalu mengingat semua perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka saat keluar dari Mesir di padang gurun sampai memasuki tanah perjanjiannya. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami tidak boleh melupakan Tuhan sedetik pun. Karena Engkau Allah kami, Engkau pemilik hidup kami. Seringkali kami melupakan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami, kiranya kami terus-menerus diubahkan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya apa yang kami lakukan semuanya seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.